Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini melalui majlis online dalam rangka untuk menuntut ilmu agama agar kita lebih mengenal Allah, takut kepadanya dan cinta kepadanya Subhanahu wa taala. Itulah tujuan kita menuntut ilmu agama. Agar kita lebih mengenal, takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lebih dan tidak kurang. Kalau niat kita bukan karena itu, maka tidak berkah ilmu kita. Maka majelis pun tidak disebut majelis dzikir. Dikatakan majelis dzikir karena orientasinya adalah dzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Sementara makna dzikir adalah cinta dan taat kepada Allah Rabbul Alamin. Dan juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita, menganugerahkan kepada kita nikmat terbaiknya tanpa pernah kita memintanya dan juga bukan karena kita berhak menerimanya, terutama nikmat hidayah. Hidayah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita harapkan dapat menyelamatkan kita dari fitnah, dari berbagai macam fitnah, baik itu fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Karena solusi untuk menjaga diri dari segala fitnah adalah berada di atas sunnah dan berpegang teguh dengannya. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kaji dan bahas salah satu hadis, yaitu hadis ke-31 dari hadis Arba'in Nawawi, yaitu hadis Sahal bin Sa'ad atau Sa'ad bin Sahal As-Sa'idi. Saya bacakan hadisnya. An Abil Abbas, an Abil Abbas Sa'ad bin Sahal As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam gue itu depan ada bambang nyurik itu langsung jangan terus masuk itu. Ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fima 'inda an-nasi yuhibbuka an-nas. Hadisun hasan rawahu Ibnu Majah.
Dari Abil Abbas, Sa'ad bin Sahal As-Sa'idi radhiyallahu an, di mana dia berkata, raja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku sebuah amal. Jika aku amalkan, maka Allah akan mencintaiku. Demikian pula manusia juga mencintaiku. Lalu Nabi SAW menjawab, bersikap zuhudlah kamu terhadap dunia. Niscaya Allah akan mencintaimu. Dan janganlah engkau terlalu berharap kepada manusia. Niscaya mereka akan mencintaimu. Hadis ini adalah hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Kita masuk kepada penjelasan hadis yang mulia ini. Tolong diperhatikan dengan baik, dan apabila ada hal yang penting atau kaidah yang saya sampaikan, tolong dicatat, karena cara untuk mengunci dan menjaga ilmu adalah dengan mencatatnya. Makanya kata ulama, qaidul ilma bil kitabah. Jaga ilmu dengan mencatatnya. Dan suatu saat nanti ketika kita lupa, kita bisa kembali melihat dan murajaah. Yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Sahal atau Sa'ad bin Sahal. Sahabat yang tidak begitu terkenal. Tetapi salah seorang sahabat yang mampu meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang saya sampaikan, maksudnya adalah kita harus belajar dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita sebagai Muslim tidak penting bagi kita terkenal. Yang penting adalah bermanfaat. Sa'ad bin Sahal tidak terkenal. Berapa dari kaum muslimin yang mengenal beliau? Berbeda dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Bilal bin Rabah, Usama bin Zaid, dan sahabat yang lain. Kalau kita dengar nama mereka, tidak asing di telinga kita. Tetapi, ya ikhwatal iman, ketidakterkenalan atau ketidakketenaran Sa'ad bin Sahal tidak menghalangi beliau untuk menuntut ilmu agar lebih atau agar menjadi manusia yang bermanfaat, terutama dengan ilmunya. Jadi kita tarik kesimpulan di poin yang pertama. Belajar dari Sa'ad bin Sahal. Bagi seorang muslim, terkenal itu tidak penting. Yang penting adalah bermanfaat bagi orang lain. Kemudian,
Di akhir nama beliau dikatakan radhiyallahu anhu. Kenapa kita mengkhususkan doa kepada sahabat setiap kali kita menyebutkan nama sahabat radhiyallahu anhu? Karena kita menjalankan perintah Allah. Menjalankan perintah Allah Jalla wa'ala dan mengikuti cara Allah dalam memuliakan sahabat. Di dalam Al-Quran, pada beberapa Al-Quran, ayat Al-Quran, Allah katakan radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhai mereka. Berarti khusus untuk sahabat Rasulullah, kita selalu berkata radhiyallahu anhu. Dan itu tidak berlaku bagi selain sahabat. Walaupun dia dikatakan imam, tetap kita hanya mengatakan rahimahullah. Jadi doa radhiyallahu an hanya berlaku bagi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di sini seorang laki-laki, tidak disebutkan siapa namanya. Dari hadis ini kita belajar seorang muslim tidak sepatutnya bersikap fuduli atau memiliki sikap kepo, ingin cari tahu. Ingin mencari tahu akan segala sesuatu, misalnya nama orang, hal-hal apapun yang inginnya kita mengetahuinya. Kalau memang segala sesuatu itu harus tahu, kenapa di sini saat tidak menyebut nama orang itu? Padahal dia sedang meriwayatkan hadis. Beliau ingin mengajarkan kepada kita, tidak semua hal harus kita ketahui. Bahkan seorang yang mendatangi Nabi SAW dan itu masuk dalam periwayatan yang akan beliau riwayatkan dari sebuah hadis. Tidak sampai beliau meriwayatkan hadis, beliau tidak mencari tahu siapa nama orang itu. Itu laki-laki yang telah mendatangi Nabi SAW. Kalau kita selalu mencari tahu akan segala hal, yang seperti itu akan mengurangi keberkahan hidup dan cenderung membuang waktu. Seorang muslim yang baik pandai menjaga waktu. Apa yang dicari tahu adalah yang menambah pemahaman dan menambah amal. Itu ketentuannya, kaidahnya. Apa yang perlu kita cari tahu? Saya harus tahu tuh tentang ini, saya harus tahu tentang itu. Patokannya. Yang perlu kita cari tahu adalah apa yang menambah pemahaman agama kita. Jangan pasif. Jangan diam. Sesuatu yang menambah pemahaman agama, cari tahu. Dengan bertanya, dengan membaca, dengan meneliti, dengan mengkaji. Dan sesuatu yang melahirkan amal. Yang menambah semangat amal. Dicari tahu. Karena hidup ini adalah untuk beramal. Allah memberikan kita ujian untuk menghadirkan amal. Allah menguji kita agar kita mampu beramal. Melakukan amal yang terbaik, yaitu amal saleh. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita, siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Ketika mencari tahu nama laki-laki itu tidak menambah pemahaman dan tidak menambah amal, makanya saat tidak mencari tahu siapa nama orang itu yang telah mendatangi Nabi SAW.
Tolong diingat dan dicatat itu. Tidak perlu kita bersikap kepo, mencari tahu segala sesuatu kalau tidak menambah pemahaman agama. Kalau tidak membuat kita semakin mengagungkan Allah, mengenal Allah Jalla wa'ala. Misalnya mengetahui tentang matahari, matahari itu ukurannya sekian, langit. Tapi kalau ujungnya tidak membuat kita mengagungkan Allah, tidak perlu kita mengenal tentang alam ini. Dan tidak perlu bertanya tentang alam. Kaidahnya seperti itu, apapun yang tidak menambah pemahaman kita tentang Allah, dan tidak menambah amal kita yang mendekatkan diri kepada Allah, tidak perlu kita mencari tahu. Dan itu bukan hal yang penting. Kemudian orang itu yang mendatangi Rasulullah SAW berkata, "Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku sebuah amalan. Jika aku amalkan, maka Allah mencintaiku. Dan manusia pun mencintaiku." Orang itu yang tidak terkenal, yang meminta amalan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan kita tentang pertanyaan yang merupakan bagian dari proses menuntut ilmu. Apa itu? Di mana kalau kita perhatikan corak pertanyaan sahabat Rasulullah hanya dua. Pertanyaan yang menambah pemahaman agama dan pertanyaan yang melahirkan amal. Di sini sahabat bertanya tentang bertanya kepada Nabi yang melahirkan amal. Pertanyaan yang jawabannya melahirkan amal. Jelas sekali di sini kata, "Ya Rasulullah, kalau bahasa kita, amalan apa sih? Amalan apa sih yang kalau kita amalkan, Allah mencintai kita, demikian pula manusia." Dan ini adalah pertanyaan yang sangat indah. Pertanyaan seorang muslim yang tahu betul bahwa hidup ini adalah untuk beriman dan beramal soleh. Kalau hidup kita adalah untuk meningkatkan iman dan menambah amal soleh, pasti pertanyaannya hanya dua. Pertanyaan yang menambah pemahaman agama, pertanyaan yang melahirkan amal soleh. Selebihnya adalah pertanyaan yang mungkin sifatnya mubah. Pertanyaan yang sifatnya mubah, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Maka selain mubah, bisa jadi pertanyaan itu adalah pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Kaidahnya para jemaah sekalian, pertanyaan terkait dengan agama adalah pertanyaan yang menambah pemahaman dan pertanyaan yang melahirkan amal. Bukan pertanyaan yang diajukan hanya sekedar tahu.
Makanya ketika kita bertanya, niatkan dari pertanyaan kita bahwa jawaban yang akan diberikan menambah pemahaman agama kita, atau akan kita amalkan apabila jawabannya adalah sebuah amal. Pertama, ya ikhwatal iman, orang ini bertanya, amalan apa sih ya Rasulullah? Kalau saya amalkan, Allah mencintai saya. Allah mencintai saya. Seorang yang tidak terkenal, dia tahu betul bahwa yang kita lakukan di dunia ini, dengan apa yang Allah berikan kepada kita, tujuannya satu. Bagaimana Allah mencintai kita? Bagaimana kita memperoleh cinta Allah Jalla wa'ala? Jadi kita bisa tahu bahwa kita di atas siratal mustaqim, di jalan Allah yang lurus, dengan segala keadaan hidup kita, dengan segala problematika hidup yang kita alami, dengan dunia yang Allah bentangkan kepada kita. Kita tetap di atas sirat selama target kita adalah bagaimana Allah mencintai saya. Bagaimana caranya kita memperoleh cinta Allah Jalla wa'ala? Maka aman kita. Maka sikap kita itu, orientasi kita itu sesuai dengan doa kita, ya muqallibal qulub. Sesuai dengan sabda Nabi, doa Nabi alaihissalam. Allahumma inna as'aluka hubbak. Ya Allah, aku minta, jadikan aku hamba yang mencintaimu. Jadi kita sholat, kita zakat, kita puasa Ramadan, kita berhijab, kita berjenggot, kita bermuamalah yang halal, mempraktekkan ekonomi syariah, kita berpolitik, kita berumah tangga, kita mendidik anak. Satu tujuannya, bagaimana Allah mencintai saya. Ketika saya menjadi seorang bapak yang menafkahi dan mendidik keluarga, bagaimana Allah mencintai saya melalui apa yang saya lakukan. Itu. Jangan kosong. Jangan biarkan amalan kita hampa. Wallah, hidup ini terasa berarti dan bermakna ketika apa yang kita lakukan targetnya satu, walaupun sepele. Hanya mencari nafkah kita bekerja. Tapi targetnya bagaimana Allah mencintai saya. Anda para laki-laki, kenapa Anda pergi ke masjid pagi-pagi? Bahkan sebelum matahari terbit. Bahkan mungkin di suatu wilayahnya dingin. Sampai harus berjalan kaki di wilayah yang cuacanya dingin. Buat apa capek-capek kita ke masjid untuk sholat subuh berjamaah? Bahkan kita bangun malam, untuk apa? Saya ingin mendapatkan pahala. Itu bahasa awam itu. Saya ingin mendapatkan surga. Itu bahasa awam. Kalau kita ingin punya kekuatan istiqomah, semangat membara dalam hidup kita, dalam hati kita untuk selalu beramal. Saya berangkat, saya bangun malam tahajud, saya sahal sewitir dengan sholat yang panjang rokaatnya, bacaannya. Saya ruku dan sujud pun lama, memohon kepada Allah di sujud. Lalu saya sambil menunggu setelah tahajud dan witir, menunggu waktu subuh dengan doa dan membaca Quran. Kemudian saya setelah azan dikumandangkan, kemudian saya sholat qobliyah subuh, kemudian berangkat ke masjid. Satu tujuan saya, dan itu saya lakukan terus sampai saya mati. Agar Allah mencintai saya. Seorang ibu lelah mendidik
melahirkan yang hampir mati. Seorang ibu yang melahirkan anaknya secara normal itu hampir mati. Dia mempertaruhkan nyawanya karena betul-betul sakitnya luar biasa melahirkan seorang anak secara normal. Allah memang sengaja membuat wanita itu melahirkan begitu menyakitkan supaya Allah bisa menghapus dosa-dosa wanita. Makanya seorang wanita yang baru melahirkan meninggal, apalagi melahirkan secara normal, maka dia syahid. Kata Nabi SAW. Untuk apa dia bisa merasakan itu? Salah satunya adalah supaya dia merasakan betapa beratnya dulu ibu melahirkan saya, sehingga dia memuliakan ibu, bahwa ibu itu berhak dimuliakan. Setelah dia melahirkan, dia harus menyusui. Setelah menyusui, tetap harus diurus, dididik. Betapa kita capek. Ketika kita mendidik anak, lalu ada masalah, ada kendala, ada hal yang membuat kita lelah, insya Allah kita tidak akan pernah lelah. Kita tidak akan pernah berputus asa, meskipun tidak dibalas dengan kebaikan oleh anak kita. Kenapa? Yang saya cari bukan cintanya mereka, tapi cintanya Allah Jalla wa'ala. Kita akan menjadi orang tua yang kuat, ikhlas dalam mendidik anak. Bapak pun demikian. Misalnya ada seorang ayah berkata, ya Ustadz, saya sudah memberikan segalanya kepada anak saya, tapi begini balasan mereka. Saya dituduh macam-macam, saya dianggap sebagai ayah yang tidak pernah peduli sama keluarga. Padahal itu kan pengaruh dari ibunya. Apa salah saya? Apa harus saya buka, saya ceritakan istri saya seperti apa? Bahwa dia adalah seorang ibu yang tidak baik. Karena berdasarkan apa yang dilakukan oleh istri saya, sehingga anak saya benci sama saya. Saya bilang, jangan cari cintanya anak. Kalaupun anak tidak menghormati kita, terus didik mereka, sayangi mereka, maafkan mereka. Karena kita memberikan segalanya yang terbaik kepada anak-anak, bukan karena ingin mendapatkan penghormatan, penghargaan, cintanya mereka. Targetkan kita mendapatkan cintanya Allah. Di situ kekuatan kita, para jemaah. Betapa sedih kita. Bayangkan setelah kita sudah menua begini, lalu anak kita tidak menghargai kita. Wallahi kalau bukan kita mencari dengan apa yang telah saya lakukan, dengan apa yang telah kita lakukan terhadap anak dan keluarga, bukan karena mendapatkan cinta Allah, tentu kita akan sangat kecewa. Hadis ini mengajarkan kita bahwa apa yang kita lakukan, cari cintanya Allah. Bukan yang lain. Makanya hidup ini, kita harus memahami apa tujuan hidup kita di dunia. Tujuan hidup kita di dunia, para jemaah sekalian, yang dimulakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran ya, di dalam Al-Quran surah Fatir ayat 37, Allah menjelaskan di sana tujuan hidup kita di dunia, yaitu mencintai dan menaati Allah. Makanya kewajiban kita di dunia hanya dua. Cinta kepada Allah, yaitu tauhid, dan menaati Allah dengan
mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tauhid adalah representasi dari cinta kepada Allah. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW juga merupakan representasi dari taat kepada Allah. Itu yang membuat hidup kita berkah kalau hidup ini diisi, umur kita diisi dengan dua tadi. Apa yang membuat kita mencintai Allah? Tapi cinta kita betul kalau Allah mencintai kita. Makanya jangan asal-asalan dalam mengungkapkan rasa cinta. Ilmu agama bukan dari akal. Sumber ilmu agama yang kita tuntut adalah Al-Quran dan hadis. Yang dari wahyu. Kita tidak boleh membangun pemahaman agama kita melalui akal, melalui mimpi, dan lain sebagainya. Kenapa kita hanya menuntut ilmu agama yang sumbernya qala Allah, qala Rasul, qala sahabat? Jadi sumber ilmu agama yang kita tuntut adalah Al-Quran dan hadis sesuai pemahaman sahabat. Karena kalau kita tidak menuntut ilmu agama melalui tiga hal tadi, tidak akan membuat kita semakin mencintai Allah. Dan Allah pun tidak akan pernah membalas upaya kita mencintai Allah. Karena salah kita dalam mengambil sumber ilmu agama. Mengapa kita disuruh mengikuti cara beragama sahabat? Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman, jika mereka beramal, ikuti cara beriman dan cara beragama mereka. Ittabi'u wattabi'u sabila man anaba ilai. Ikuti orang-orang yang banyak bertobat kepadaku, kata Allah. Wa ittabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain orang-orang beriman. Dan banyak setumpuk dalil di mana ketika kita beramal, kita dalam beramal mengikuti cara beramal sahabat Rasulullah. Makanya kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, dia dalam sebuah pernyataannya, beliau mengatakan, kullu amalin lam ya'malhu sahaba fala tattabi'uh atau fala ta'maluh. Setiap amal yang tidak pernah diamalkan sahabat, jangan pernah kamu amalkan. Itu pernyataan sahabat Hudzaifah bin Yaman. Semua amal, karena tidak ada amal yang baru dalam Islam. Nggak ada sahabat tidak mengamalkan satu amalan yang baik dalam Islam sampai mereka wafat, kecuali mereka telah mengamalkan seluruh amal kebaikan. Kalau ada amal kebaikan atau amal dianggap kebaikan, diklaim sebagai amal kebaikan, setelah wafatnya sahabat, dan sahabat tidak pernah mengamalkannya, maka itu adalah klaim. Ya. Kenapa? Karena sahabat pasti telah mengamalkan seluruh amal kebaikan. Sebutkan satu amal kebaikan yang tidak diamalkan oleh sahabat Rasulullah. Mau tentang sholat, mau tentang apa? Muamalah. Tentang apa? Tentang politik, tentang sosial. Apalagi tentang ibadah. Nggak ada yang terluput. Mereka semua telah mengamalkannya. Kenapa kita tidak boleh mengamalkan yang tidak pernah sahabat amalkan? Karena amalan yang tidak pernah amalkan, yang tidak pernah diamalkan sahabat, itu tidak merepresentasikan ketaatan kita kepada Allah. Buat apa kita beramal? Karena amal itu tujuannya adalah membuktikan kita taat kepada Allah. Nah, perhatikan para jemaah. Kenapa kita sholat? Kenapa kita berzikir? Kenapa kita baca Quran? Kenapa kita kaum wanita berhijab? Kenapa wanita wajib memuliakan suami? Kenapa anak harus memuliakan orang tua? Kenapa? Semua amal tujuannya satu. Ingin buktikan bahwa kita taat kepada Allah.
Itu orientasi amal. Taat kepada Allah. Dan tidak ada amal kebaikan yang berorientasi kepada taat kepada Allah kecuali amal yang sesuai dengan amal sahabat Rasulullah. Nah, ini penting. Kasus Khawarij, di mana Nabi SAW mengatakan, orang-orang ini amalnya luar biasa, amal zahirnya. Tapi amal mereka tidak mensucikan hati. Mereka hanya beramal. Tapi bukan amal yang sesuai dengan amal sahabat, yaitu amal yang memiliki hubungan kuat dengan hati. Amal yang mensucikan hati. Itu amal yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Di mana kata Rasulullah SAW, orang-orang Khawarij itu sholatnya luar biasa. Sholatnya luar biasa. Baca Qur'annya luar biasa. Puasa mereka pun sangat rajin. Puasa sunnah sangat rajin. Tahqiruna salatakum ma'a salatihim. Wasyamakum ma'a siyamihim. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Kalau kalian bandingkan salat kalian banding sahabat, dibanding salatnya mereka, kalian tidak ada apa-apanya. Jadi salatnya sahabat itu tidak ada apa-apanya dibanding salatnya mereka. Puasanya sahabat dibanding puasa sunnahnya mereka tidak ada apa-apanya. Baca Qur'annya pun demikian. Banyak di antara mereka hafal Qur'an. Tapi mereka, tahukah Anda? Kata Nabi, yamrukuna minad din kama yamruku sahmi ramiyah. Islam mereka adalah Islam yang mengeluarkan mereka dari tujuan hidup, yaitu Islam mereka tidak membuat mereka semakin mencintai Allah dan taat kepada Allah. Apa akhir dari ibadah mereka? Menghalalkan darah sahabat Rasulullah. Bayangkan sholat mereka membuat mereka menghalalkan sahabat. Kenapa kok bisa sholat tapi kok membunuh sahabat? Karena sholatnya tidak mensucikan hati. Yang pasti mereka sholat tidak seperti sholat Rasulullah. Yang pasti mereka puasa tidak seperti puasa Nabi SAW. Karena orang jangan hanya sholat, jangan hanya puasa. Makanya banyak sekali orang sholat tapi tukang bohong. Banyak sekali sholat, tapi dia menipu. Banyak sekali sholat, tapi dia suka mencaci maki orang. Ini yang harus kita khawatirkan para jamaah sekalian. Sholat yang kita kerjakan tidak mensucikan hati. Ya. Sahabat Rasulullah ini mengatakan, ya Rasulullah, beritahukan aku sebuah amal. Jika aku amalkan, niscaya Allah mencintaiku. Bahkan manusia juga mencintaiku. Lihat. Dan manusia juga mencintaiku. Tapi disebutnya belakangan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Jangan mencari ridho manusia kalau kita belum Allah ridhoi gitu. Jangan pengen kita dicintai manusia sementara kita tidak dicintai Allah. Jadi yang membuat kita dicintai manusia itu Allah. Bukan dengan sikap pelin-pelan kita. Bukan dengan sikap pakewu kita. Menghalalkan segala cara agar manusia mencintai kita, menghargai kita. Dengan alasan tidak enak begini. Jadi sampai dalam hal yang haram pun kita lakukan. Demi menghargai, menghormati, menjaga perasaan orang. Hadis ini mengajarkan kita, kalau ingin dicintai manusia,
Lakukan hal-hal yang Allah cintai. Karena yang membolak-balik hati mereka bukan mereka. Yang membolak-balik hati mereka Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin. Kenapa lebih menjaga perasaan mereka sampai dalam hal yang haram pun kita lakukan? Misalnya ditanya, itu diundang gimana ya? Di masjid ada acara. Acara ini lagi. Ya, diundang misalnya acara haul di lingkungan kita. Tapi kalau nggak hadir nggak enak lagi. Nah, kita diundang ya secara khusus. Sementara yang undang kenal, semua juga kenal kita. Para jemaah di sini kita harus ambil sikap. Lakukan apa yang membuat Allah ridha kepada kita. Tapi kalau saya nggak hadir, nanti mereka benci, mereka anggap saya sombong. Ingat, yang mengendalikan hati mereka Allah. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, ridhon nasi ghayatun la tutrak. Ridhallahi ghayatun la tutrak. Ridhon nasi ghayatun la tudrak. Mencari ridha Allah adalah tujuan yang tidak boleh kita abaikan. Sementara menjaga perasaan orang, suatu hal yang tidak mungkin. Nggak mungkin kita bikin semua orang senang sama kita. Ridhon nasi ghayatun la tudrak, kata Imam Syafi'i. Membuat semua orang senang sama kita. Dengan sikap pekewu kita, dengan sikap pelin-pelan kita. Ya udah deh, nggak apa-apa, datang. Nanti apa kata orang, nanti dibilang saya sombong. Nanti dibilang begini, begini. Ya udah deh. Diundang acara ulang tahun. Datang nggak ya? Tapi nanti kata orang dia orangnya baik. Datang deh. Ingat, yang membolak-balik hati mereka itu Allah. Bukan dengan cara hadir ke acara-acara yang mereka adakan. Walaupun orang itu baik. Memangnya sudah pasti mereka akan menghargai kita. Dan tidak akan pernah berubah. Kalau kita selalu hadir di acara-acara yang mereka adakan. Dan sementara itu haram. Bukan begitu cara kita mendapatkan ridhonya manusia. Jaga ridho Allah. Cari ridho Allah. Allah akan buat manusia ridho kepada kita. Dan itu prinsip seorang muslim. Ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an jelas menegaskan bahwa yang membuat kita dicintai manusia adalah Allah Jalla wa'ala. Oleh sebab iman dan amal saleh kita. Lihat surah ya Maryam ayat 96. Bukan dengan sikap pelin-pelan seperti itu. Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'aluhumur rahman wudda. Sungguhnya orang-orang yang fokus terhadap iman dan amal saleh. Terhadap iman dan amal saleh. Apa kata Allah? Sayaj'aluhumur rahman wudda. Allah akan buat orang yang fokus kepada iman dan amal saleh dicintai oleh manusia. Dicintai oleh manusia. Fokus saja kepada iman dan amal saleh. Baik tidak? Oh baik. Oh boleh tidak? Boleh. Lakukan. Lakukan para jemaah sekalian. Jadi kita fokus kepada iman dan amal saleh. Nanti Allah akan buat mereka mencintai kita. Nah, inilah pelajaran penting yang diajarkan dalam hadis ini. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan dan permintaan sahabat
tersebut? Nabi menjawab, agar kamu dicintai Allah. Izhad fid dunya yuhibbakan nas, yuhibbakallah. Kalau kamu ingin dicintai Allah, maka amalannya kamu harus bersikap zuhud terhadap dunia. Kalau kamu ingin dicintai Allah Jalla wa'ala, kamu harus bersikap zuhud terhadap dunia. Pertama, apa itu zuhud? Dan mengapa harus zuhud? Pertama, zuhud itu artinya meninggalkan. Secara bahasa artinya meninggalkan. Yang dimaksud dengan zuhud di sini adalah tarku ma la yanfa' fil akhirah. Tarku ma la yanfa' min umurid dunya fil akhirah. Bahasa sederhananya, kalau kita ingin dicintai Allah, tinggalkan segala hal yang tidak kita bawa mati. Jangan menganggap penting, itu sikap zuhud. Jangan menganggap penting, jangan memaksakan diri untuk mendapatkan sesuatu yang kita tidak bawa mati. Saya ulangi, zuhud itu jangan menganggap penting. Jangan memaksakan diri sesuatu yang tidak kita bawa mati. Misalnya gini, saya ingin sehat, saya harus sehat. Jangan paksakan Anda sehat, Anda sembuh. Tapi kita ingin sembuh, ya Allah, saya ingin sembuh. Supaya saya bisa taat kepadamu, ya Allah. Nah, sembuhnya itu kita cari, sembuh yang membuat kita bisa taat dengan kesehatan kita. Saya ingin kaya. Anda ingin kaya, tapi kaya hanya kaya. Buat apa? Itu tidak zuhud. Justru kekayaan yang tidak mengantarkan kita kepada ibadah akan menjauhkan kita dari Allah. Lalu kekayaan seperti apa yang saya inginkan? Kekayaan yang menambah ketaatan kepada Allah. Kekayaan yang bersumber dari harta yang halal. Disalurkan dengan benar. Ya Allah, jadikan aku orang yang kaya. Perbanyak hartaku, ya Allah, agar aku bisa menambah kedekatanku kepadamu melalui hartaku, ya Allah. Jadi zuhud itu bukan berarti miskin. Abu Bakar itu kaya raya, tapi dia zuhud. Umar itu kaya raya, tapi dia zuhud. Kenapa? Karena yang namanya zuhud itu bukan berarti harus berpenampilan lusuh. Karena makna zuhud adalah tidak menganggap penting sesuatu yang tidak menambah kedekatan kepada Allah. Saya nggak mau jabatan. Kalau saya dengan jabatan saya, malah saya tidak bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Itu zuhud. Buat apa saya bangga dengan kekayaan? Saya tidak maksimal dengan kekayaan saya. Saya tidak mampu maksimalkan kemanfaatan saya agar bisa menjadi tabungan akhirat saya nanti. Masa saya kaya, tapi kalah sedekah saya sama orang miskin? Masa kalah saya berinfak dengan orang yang tidak lebih kaya dari saya? Itu sikap zuhud. Tidak menganggap penting segala sesuatu yang tidak kita mau mati. Dievaluasi terus. Itu makna zuhud. Sebagaimana yang diterapkan, dijelaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah Allah. Tarku ma la yanfa' fil akhirah, meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat di akhirat. Lalu kenapa zuhud? Jawaban Nabi SAW. Karena dunia, murni dunia, Allah benci. Allah tidak suka dunia. Apakah Allah tidak mencintai makhluknya? Bukan. Allah Jalla wa'ala menciptakan dunia
Lalu Allah jadikan dunia sebagai tempat pengasingan kita. Dan tempat kita diuji oleh Allah Jalla wa'ala. Dunia tempat ujian. Yang diuji adalah hati dan amal kita. Kenapa Allah benci? Karena dengan hikmahnya, Allah jadikan dunia itu syarat dengan fitnah. Makanya banyak sekali ayat yang berbunyi, innama amwalukum wa auladukum fitnah, hartamu dan anakmu fitnah, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan merasa nyaman dengan kehidupan duniamu, karena dengan kita nyaman, punya rumah, tinggal di daerah mana, dengan segala fasilitas, kita sudah bisa punya tabungan, kita sudah punya tanah, kita sudah punya apartemen, kita punya cucu, kita sudah punya ini, nyaman. Hati-hati kata Allah. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum bilal ghurur. Ingat akhirnya kamu akan mati dan semua itu tidak kamu mau mati. Jadi bagaimana kita nyaman? Nyaman kalau kita beramal, bisa beramal. Sampai akhir hayat kita. Nyamannya seorang muslim ketika dia bisa berzikir kepada Allah. Itu dia mau mati. Nyamannya seorang muslim ketika dia bisa beramal. Bisa beramal, apapun amalan itu. Bisa sholat, bisa membantu istri mencari nafkah, ketika di masa tua dia dagang dibantuin, ya karena Allah. Istri pun yang sudah tua bisa memuliakan suami, melayani, mengabdi kepada suami, membantu usaha suami, ya saling menolong, saling menasehati. Amal yang mendekatkan dirinya kepada Allah, itu yang membuat dia nyaman. Hidup ini untuk beramal. Bukan untuk sekedar tidur, merasakan segarnya udara puncak, merasakan melihat sunset, sunrise. Apa nikmatnya di sana? Melihat indahnya pantai. Kalau tidak ada unsur dzikir di sana, nggak ada manfaatnya. Buat apa Allah bilang, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan pernah kamu nyaman sama kehidupan dunia, karena dunia itu menggiurkan. Bahkan Nabi SAW bersabda, kalau seandainya dunia ini memiliki value, memiliki nilai yang sama dengan satu lembar sayap lalat atau satu lembar sayap nyamuk, maka nggak ada harganya dunia ini. Maka dunia itu apa? Kalau seandainya nilai dunia ini sama dengan satu lembar sayap nyamuk, berarti dia punya nilai itu. Ya, maka orang kafir bisa meminum air, bisa merasakan setetes air dari air dunia. Bayangkan Nabi membandingkan dunia, nilai dunia dengan satu lembar sayap nyamuk. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan tidak lebih baik daripada bangkai. Nabi SAW mengatakan dunia itu terlaknat. Kalau hanya dunia, pure dunia itu terlaknat. Dan semua isi dunia terlaknat. Kenapa terlaknat? Kata ulama maknanya, kalau hanya dunia saja, coba kita merenung gitu loh. Di daerah yang sangat elit, misalnya kita pergi ke Pondok Indah, Padang Golf, di daerah Jakarta yang paling mahal, kita lihat rumahnya megah sekali, harganya bisa ratusan miliar. Coba lihat, perhatikan. Perhatikan para jemaah sekalian, rumah yang megah itu, di daerah yang sangat elit, kita lihat, perhatikan. Apakah ini akan membuat seorang itu dekat dengan Allah? Tidak. Justru cenderung melupakan Allah Jalla wa'ala. Kalau tidak kuat-kuat iman kita, kekayaan itu akan melupakan kita dari Allah. Makanya Allah Rasulullah sampai bersabda, dunia, hanya dunia, murni dunia, itu dapat melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para jemaah sekalian, jangan pernah kita meminta dunia. Mintalah yang terbaik kepada Allah. Apapun itu yang kita harapkan dari dunia ini Allah. Itulah makanya kenapa Allah sampai mengajarkan kita doa sapu jagat. Karena itu yang akan membantu kita untuk zuhud. Kalau kita maksakan, ya Allah saya harus begini, saya harus begitu, saya harus punya usaha ini, saya harus begitu.
Itu yang akan membuat kita semakin jauh dari zuhud, sehingga kita kehilangan cintanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Satu hal lagi yang saya ingin sampaikan. Kenapa kita harus zuhud? Jangan terlalu memaksakan sesuatu yang tidak kita bawa mati. Mintalah yang terbaik kepada Allah Jalla wa'ala. Para jemaah sekalian, kalau kita ya terlalu memaksakan kehendak kita yang ada di dunia ini, kita paksakan. Tetapi pada akhirnya, ketika kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan dari dunia ini, namun tidak melahirkan ibadah, tidak melahirkan amal soleh, para jemaah, kenikmatan yang kita peroleh, namun tidak melahirkan ibadah dan amal soleh, akan mengurangi jatah di surga. Akan mengurangi jatah di surga. Banyak sekali dalilnya para jemaah. Banyak sekali. Di antaranya ayat Al-Quranul Karim, di mana Allah berfirman, "Adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya." Kalian telah menyia-nyiakan kenikmatan akhirat. Kenikmatan akhirat. Ya. Kalian telah menyebabkan kenikmatan dunia kalian, ya, menyebabkan melalui akibat kenikmatan dunia yang kalian nikmati, kalian kehilangan kenikmatan akhirat atau kenikmatan surga. Bagaimana penjelasannya para jemaah sekalian? Penjelasannya adalah, ya, kita misalnya punya harta, namun harta tidak kita zakatkan, namun harta tidak kita infakkan, yang sifatnya wajib. Maka harta yang kita miliki akan mengurangi jatah akhirat. Akan mengurangi jatah akhirat. Makanya Allah memberikan kita dunia supaya kita tidak kehilangan jatah surga. Kenikmatan surga harus seimbang. Minimal yang wajib. Ibadah yang wajib harus seimbang. Kita sehat, imbangi sehat kita dengan sholat yang khusyuk, yang kuat. Dengan sholat sunnah. Dengan sholat yang benar. Tetapi kalau sehat kita tidak diimbangi dengan sholat yang benar, sholat yang khusyuk, sholat yang sesuai dengan sholat Rasulullah SAW, sholat yang dikerjakan sesuai dengan waktunya, akan mengurangi jatah akhirat. Hati-hati para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita meminta sesuatu apapun dari Allah kepada Allah, supaya Allah mencintai kita. Makanya targetnya bagaimana Allah mencintai kita. Ya Allah, saya ingin sehat, saya ingin sembuh. Agar Engkau mencintaiku, ya Allah. Saya berjanji, kalau saya sehat, saya mau ibadah. Jadi sehat kita nanti akan menambah kenikmatan akhirat. Karena Allah yang memberi kita. Jadi kita belajar di hadis ini, jangan hanya ingin sehat, jangan hanya ingin sembuh, jangan hanya ingin kaya. Jangan hanya ingin ini, ingin itu. Cari ridho Allah, cari cintanya Allah. Ketika kita dapat harta misalnya, dapat kekayaan, apa yang kau cintai? Ya aku cintai kamu berinfak. Baik ya Allah, sami'na wa ta'na. Saya tidak akan pernah membiarkan harta itu di hati saya, Allah. Siap ya Allah, saya infakkan harta saya. Karena memang dia niatnya menjadi sukses itu karena ingin dicintai Allah. Bukan ingin kaya. Makanya mudah berinfak. Ingat sifat dasar kita itu pelit. Wa idza basul khairu manu'a. Yuhibbunal mala hubban jamma. Orang manusia itu sukanya sama harta, cinta buta, cinta gila kata Allah.
Manusia itu kalau diberi kebaikan, dia akan menahan. Gak mungkin kita bisa baik kalau sudah salah dari awal, sudah salah dari niatnya. Kekuatan kita ya ikhwatah, kalau kita mencari ridha Allah dan cintanya, kita akan jadi orang yang paling kuat, terutama kaum wanita. Difitnah, diomongin ini, nggak ada ilfil. Masalah itu perempuan, mudah sekali ilfil. Siapa yang mudah ilfil itu? Wanita yang cinta dunia. Tapi kalau dia betul-betul yang dicari ridha Allah, cintanya Allah, disakiti, dihina, diperlakukan tidak ini, ya udah, dia akan maafkan. Karena dia bukan cari ridha manusia, bukan cari penghormatan, bukan cari manusia menghormati dia. Dia nggak cari itu, nggak apa-apa. Makanya fenomena ilfil itu siapa? Orang-orang yang hatinya cinta dunia. Nah ini penting para jemaah. Terakhir, Rasulullah SAW menjelaskan, kalau kamu ingin cintai manusia, tipsnya satu, jangan melakukan hal-hal yang membuat mereka itu risih. Tahu nggak? Apa itu risih? Terlalu berharap kepada mereka. Minta. Bagaimana maksudnya berharap kepada mereka? Kelihatan sekali kita ini menunjukkan kesulitan kita kepada mereka. Kita sering curhat. Orang-orang yang sering curhat itu nggak disukai. Orang nggak nyaman, risih. Oh ini ibu ini nih. Nggak punya beras ngomong. Ini ngomong. Ini ngomong. Kayaknya nggak di hidupnya tuh nggak ada senangnya gitu. Apakah orang tuh senang selain di apabila menjadi tempat curhat terus, tempat meminta dibantu, nggak senang. Allah suka. Bahkan Allah katakan, minta kepadaku setiap hari. Semua permintaanmu tidak akan pernah mengurangi, tidak akan mengurangi milikku. Tidak akan pernah mengurangi kekuasaanku dan kerajaanku, kata Allah. Minta. Allah semakin diminta, semakin banyak kita minta, semakin Allah mencintai kita. Bahkan kata Nabi alaihissalam, orang yang tidak pernah memohon dan meminta kepada aku marah sama dia. Manusia itu gak nyaman kalau. Nah, contoh-contohnya apa misalnya? Contoh saja adalah, ya sering minta bantuan, berharap. Kan kita udah temen ya, kita temen udah lama nih, ya bantu ke. Ya ikhwah, seorang muslim yang baik harusnya punya apa ya? Dia harus punya sikap. Jangan pernah mengemis kepada manusia. Ya kalau hatinya sudah tidak terlalu berharap pada manusia, dia tidak akan mengemis. Yang kedua apa? Mengadu. Ya, mungkin dia tidak minta langsung, tapi nyinggung gitu loh. Nyinggung. Misalnya, kamu enak, apa namanya, nggak pernah kekurangan. Ya, semuanya sudah terjamin, enak. Kalau saya kan gimana ya, suami gaji kecil. Ya kita senang kalau di awal-awal bulan, kalau di akhir tahu sendiri, yang namanya pegawai kan ada tanggal muda, tanggal tua. Maksudnya apa Anda curhat seperti itu? Ini yang membuat manusia itu jadi nggak nyaman. Makanya Nabi Alisa mengatakan, wazhat fi ma'indan nas. Jangan pernah kamu berharap kepada manusia. Maka Allah akan jaga sikapmu, perilakumu. Di situ Allah berikan keberkahan. Bukan berarti Allah kasih kekayaan. Tapi kita punya izzah, punya kewibawaan. Allah jaga hati ini tidak mengemis. Dan kalaupun tidak diberi, tidak pun dibantu, kita tidak kecewa. Itu jaga hati, itu berat para jemaah. Karena manusia, semua manusia siapapun itu, berpotensi mengecewakan. Hanya Allah yang tidak mengecewakan. Jadi kesimpulannya, bagaimana kita dicintai Allah, jauhi dunia yang tidak menambah ya kedekatan kita kepada Allah. Jangan terlalu maksa, jangan ngotot. Minta yang terbaik kepada Allah. Itu. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjaga hati dan manusia pun dibuat oleh Allah mencintai kita. Jangan mengemis, ya. Jangan suka mencurhat kepada mereka, menampakkan kesedihan, kesulitan, memperlihatkan, menceritakan, tidak usah. Kenapa? Prinsipnya kita jangan terlalu berharap pada manusia. Kalau mereka bertanya, kamu susah ya? Ada masalah, bisa saya bantu? Beda hal.
Karena kita tidak menawarkan, kita tidak cerita, tapi dia tahu, dia bertanya, dia terima wajah kita yang mungkin ada masalah, lalu dia siap bantu, nggak ada masalah. Kalau memang mereka akan bantu, kita terima, alhamdulillah. Tapi kita jangan mengemis, jangan meminta-minta bantuan. Karena orang yang lemah adalah orang yang terlalu berharap kepada manusia, dan orang yang mudah kecewa, bahkan menjadi orang yang sulit memaafkan kesalahan orang, karena dari awal sudah salah. Kenapa? Karena hatinya selalu berharap kepada manusia. Itu akar masalahnya. Kalau ada fenomena orang-orang yang tidak memaafkan kesalahan orang-orang yang dekat dengannya, karena kesalahan yang mungkin sepele, akar masalahnya satu, karena orang ini yang tidak memaafkan, dari awal dia sudah berharap betul sama ya orang dekatnya itu. Kalau dia tidak berharap, tidak ada yang namanya dendam, tidak ada yang namanya tidak memaafkan, pasti ada memaafkan. Apalagi orang beriman, selalu memaafkan semua kesalahan. Allah saja selalu memaafkan hambanya. Masa kita tidak? Nah ini akan masalahnya. Kata Nabi alaihissalam, kalau kamu dicintai manusia, jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharaplah hanya kepada Allah yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik Ustaz, jazakallahu khair untuk materinya. Baik, Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya, jika kalau yang ada yang mau ditanyakan, dapat mengetik di kolom chat atau melakukan raise hand. Baik Ustaz, belum ada yang mengetik atau raise hand. Baik Ustaz, mengenai waro ini Ustaz, selalu disandingkan dengan mengenai zuhud Ustaz, disandingkan dengan waro Ustaz. Apakah ada perbedaannya atau gimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Nah, zuhud itu sikap yang lebih tinggi daripada wara. Syekhul Islam Taimiyah membedakan antara zuhud dengan wara. Kalau zuhud, tarku ma la yanfa' fil akhirah. Jadi zuhud itu meninggalkan segala yang tidak bermanfaat di akhirat. Gitu ya. Zuhud sesuatu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Jadi lebih berat. Sebetulnya boleh, tapi dia harus tinggalkan gitu. Misalnya jabatan, saya nggak berani menerima jabatan. Kenapa? Takut lalai saya, takut nggak bisa bermanfaat dengan jabatan itu. Gitu. Tapi wara, dia tinggalkan yang membahayakan akhirat. Misalnya dia tinggalkan yang haram, dia tinggalkan yang makruh. Itu biasa, wajar ya, manusia muslim harus tinggalkan yang haram dong. Kan gitu. Dia tinggalkan pekerjaan yang ada haramnya. Itu namanya wara. Pekerjaan yang ada ribanya, pekerjaan misalnya seorang keluar dari bank, itu apa namanya? Itu wara namanya. Karena meninggalkan pekerjaan yang haram. Itu wara namanya. Jadi meninggalkan sesuatu yang membahayakan akhirat. Ingat ya. Apa itu wara? Meninggalkan sesuatu yang mengancam kebahagiaan akhirat. Itu wara. Adapun zuhud bukan cuma mengancam, tapi yang menambah dan meninggikan derajat. Kan kita targetnya surga Firdaus. Jangan cuma selamat dari neraka gitu loh. Nah, zuhud itu targetnya, orang zuhud itu targetnya apa? Bisa bersama Nabi dan para orang-orang soleh di Firdaus. Makanya targetnya bukan hanya selamat dari neraka, dia menaiki derajat surga sampai Firdaus. Makanya definisinya adalah meninggalkan segala yang tidak bermanfaat. Dia nggak ada konsekuensi hukum, dia nggak kena azab. Tapi, ya Allah, saya misalnya, kok saya surganya di sini? Kenapa saya surganya nggak lebih tinggi lagi? Kan saya dulu kaya. Loh, kekayaanmu buat apa? Ya saya kan, ya saya kaya. Walaupun saya nggak bermaksiat dengan kekayaan saya, tapi kamu bisa manfaatkan kamu dengan apa? Ya saya zakat aja, zakat doang. Ya udah surga. Terus kamu dengan kekayaan kamu nggak bangun pesantren atau tidak? Enggak sih. Kamu bangun apa lagi? Kamu apa lagi dengan kekayaan kamu? Ya, kamu bantu nggak tuh semua yang betul-betul besar sekali manfaat pahalanya?
Enggak sih, sampai saya meninggal ya jadi waris. Ya udah, nggak naikkan derajat gitu. Nah, itu pentingnya zuhud di situ. Makanya kata ulama, az-zuhdu a'la minal wara. Zuhud itu lebih tinggi daripada wara. Karena dia menentukan tingginya derajat di surga. Wallahu a'lam. Baik, Baik. Ustaz. Jazakallah khair untuk jawabannya, Ustaz. Eh, ini sudah ada pertanyaan di kolom chat. Saya akan bacakan. Assalamualaikum, Ustaz. Mau bertanya batasan sampai mana di mana kita boleh menampakkan nikmat yang Allah berikan kepada kita supaya tidak menjadi pamer. Hmm. Itu pertanyaan, Ustaz. Batasannya sampai mana? Memamerkan kenikmatan. Ini nggak ada kaitan dengan zuhud. Memamerkan kenikmatan supaya bisa dipakai buat beramal. Itu justru perintah Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita punya kacamata bagus, kita pakai buat kajian, kita pakai buat kerja, kita pakai baju yang kita beli bagus, kita pakai buat taklim, kita pakai buat sholat. Itu justru bagus. Lalu kaitan dengan zuhud apa? Meninggalkan yang tidak bermanfaat. Lah kan kita pakai buat sholat baju ini. Gak cuma baju doang, baju yang bagus, tapi nggak, ya dipakai nggak, malah buat maksiat. Itu namanya meninggalkan wara. Gitu. Jadi kita pastikan, ketika kita melakukan suatu kebaikan, kita pakai yang Allah beri gitu loh. Kita pakai yang Allah beri, misalnya. Kita pulang kampung, kita pakai mobil yang bagus. Silaturahim itu ibadah. Oh, enggak, saya nggak mau menampakkan pakai mobil yang butut aja, akhirnya mau di jalan. Karena salah paham dalam memahami zuhud. Justru untuk hal yang baik, tunjukkan nikmat Allah. Allah sudah memerintahkan kita, wa amma bi ni'matika rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu, ngomong, bicarakan, sampaikan, perlihatkan, gitu loh. Alhamdulillah, ya dengan rezeki dari Allah saya bisa beli mobil. Ya, alhamdulillah buat keluarga, kalau pulang kampung, kalau ada acara keluarga, aku mau semua anak apa bisa saya bawa, ya, apalagi acara keluarga untuk silaturahim. Alhamdulillah, ya, berkat nikmat dari Allah saya bisa berangkat haji. Itu namanya tahadus bin nikmah. Dan itu tidak bertolak belakang dengan zuhud. Nggak ada masalah. Gitu. Zuhud itu jangan memaksakan kehendak, itu zuhud. Kalau nggak ada manfaatnya buat akhirat, gitu. Itu zuhud. Jadi kita harus evaluasi. Makanya kan tadi kita kan diajarkan oleh Allah untuk minta doa sapu jagat. Minta yang terbaik di dunia, minta yang terbaik di akhirat, kan gitu. Nah, jadi kalau kita kaya ya bagus. Malah bagus gitu loh. Kan kita pakai parfum, wanginya mahal, ini mahal nih. Gitu. Makanya saya sering kadang-kadang menguji teman-teman yang kaya itu, Ustaz mau titip apa? Gitu. Nah, saya tahu tuh parfum yang mahal tuh Bakarak gitu. Dan saya titip ini ya, ini nggak ada di Mekah Madinah ini Ustaz tadi. Ini mahal ini, ada di, kalau mungkin saya pernah kalau beli itu di Malaysia, di Singapura gitu. Nah, berarti ya parfum itu ada parfum yang khasnya khas orang kaya gitu. Nah, kalau kita mampu beli, lalu kita pakai buat kerja, kita pakai ketika bertemu dengan orang, di mana orang tidak tersiksa dengan bau keringat kita, tapi baunya aroma wangi yang keluar. Kita tunjukkan nih loh, saya bisa membahagiakan orang dengan memberikan aroma yang wangi, ya kan? Kemudian juga apa namanya, orang senang kalau kita badan kita tuh wangi dan kita niatkan untuk membahagiakan orang. Ya, bagaimana orang? Kita tersisa nggak sih? Bayangkan, jangankan kita, Nabi SAW, ketika melihat sahabat itu rambutnya acak-acakan, Nabi sampai bilang gini, saya tidak pernah melihat setan keluar siang-siang kecuali kali ini, kata dia. Kenapa rambutnya acak-acakan? Beliau bilang, ini setan. Gitu. Nabi tegas sekali, Muslim itu berapi, wangi, gitu lah. Jadi nggak betul, kita nggak boleh nyisir, bau, ala kadarnya. Nabi itu, kata Nabi mengatakan, ada 3 pemberian yang tidak boleh tolak. Apa itu? Diberi parfum, dihadiahi parfum, dihadiahi susu, sama bantal.
Salah satu la turat, ada 3 hadiah yang tidak boleh tolak. Parfum, bantal, dan susu. Dan Nabi sangat suka sama yang namanya parfum. Kata Nabi alaihissalam, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa tib. Yang paling aku suka di dunia, wanita dan parfum. Jadi kita bisa beli parfum mahal, itu bukan tabdir, bukan. Itu namanya tahdubin nikmah. Menampakkan kenikmatan. Tapi kalau nggak bisa beli, jangan paksakan. Gitu. Lalu kita pakai untuk kegiatan-kegiatan positif, gitu ya. Nah, itu namanya zuhud. Itu namanya zuhud. Demikian perjemaah. Baik, Saya Ustaz. kira, Afwan, Ya, ya, saya kira cukup sampai sini, karena saya ada acara baik, lagi di Pondok Indah. baik, Ustaz. Makanya saya pikir, apa namanya, materinya saya padatin, saya sampaikan kaidah-kaidah terkait dengan zuhud dan sebagainya, mudah-mudahan dicatat ya. Saya Baik. mohon izin untuk segera mengakhiri kajian, mudah-mudahan bermanfaat, semoga majelisnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau memang masih ada pertanyaan terkait dengan hadis ini, tolong disampaikan saja di kajian kita berikutnya di bulan depan. Ya, insya Allah saya jawab. Ya, insya Allah taala. Ya, kalau memang tidak ada, berarti kita lanjut ke hadis yang berikutnya. Demikian mungkin kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.